Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Wahyuni. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 4 pagi, Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bagaimana sosiologi pendidikan dipahami dan dilaksanakan. Dalam usaha memahami dan melaksanakan sosiologi pendidikan, maka kita harus bertumpu pada akarnya, yaitu sosiologi. Di dalam memahami sosiologi, dikenal suatu konsep yang disebut dengan imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh sosiolog dalam memahami suatu fenomena atau gejala sosial, yang selalu berupaya untuk mencari akar permasalahan yang ada dan bukan hanya melihat sesuatu yang ada di permukaan. Dalam upaya memecahkan berbagai masalah di dunia pendidikan, sosiologi pendidikan membagi perkembangan seseorang individu dikategorikan ke dalam 3 kondisi, yaitu pertama, di rumah, kedua, di sekolah, dan ketiga, di masyarakat. Kondisi perkembangan individu. Yang pertama, di rumah atau di dalam keluarga. Seorang individu akan lebih banyak mendapatkan pendidikan informal. Pendidikan informal ini menjadi faktor penting dalam kehidupan seorang individu. Karena dengan berbekal pendidikan informal, inilah seorang individu akan terbentuk. Pendidikan informal yang baik tentunya akan menunjang pendidikan formal. Pendidikan di dalam lingkungan keluarga bersifat primer dan fundamental. Keluarga menjadi pusat pendidikan yang utama, karena di lingkungan inilah seorang individu akan terbentuk. Yang kedua, di sekolah. Di lingkungan sekolah, anak mendapatkan pendidikan formal. Pendidikan formal biasanya diartikan sebagai pengajaran yang terprogram secara sistematis. Di lingkungan ini, seorang individu akan mendapatkan pembentukan nilai-nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang nantinya bisa digunakan untuk memasuki dunia kerja. Selain mendapatkan pendidikan formal, maka seorang individu di dalam lingkungan sekolah juga mendapatkan pendidikan informal yang didapatkan melalui interaksi dengan teman sepermainan dan juga dari guru. Yang ketiga, di dalam masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, seorang individu akan mendapatkan pendidikan non-formal atau lebih sering disebut pendidikan luar sekolah. Di dalam lingkungan inilah kepribadian individu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Untuk memahami sosiologi pendidikan, ada 2 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan sosial, kedua, pendekatan interaksi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan sosial. Dasar utama dari pendekatan sosial adalah masyarakat. Dalam memahami tingkah individu, maka kita bisa memahaminya dengan memahami masyarakat. Dalam pendekatan sosial ini, kita akan diperkenalkan pada pemikiran dari Herbert Spencer mengenai survival of the fittest. Disinilah muncul nuansa persaingan antara masyarakat, di mana masyarakat yang kuat itulah yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Disinilah sosiologi pendidikan memegang satu paradigma
Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan interaksi. Dalam pendekatan interaksi, yang dipraktikkan adalah hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat. Individu dipandang sebagai kekuatan potensial, sementara masyarakat menyediakan sarana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Sosiologi pendidikan dalam pendekatan interaksi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan dan menerangkan lembaga-lembaga kelompok sosial dan proses sosial, di mana dalam hubungan itu individu memperoleh dan menyusun pengalaman-pengalaman. Sosiologi pendidikan berupaya mencari jalan untuk menentukan dan memberikan arah terhadap efek sekolah bagi tingkah laku individu. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan merupakan alat untuk merealisasikan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan kepribadian anak serta menyiapkan anak untuk memasuki masyarakat. Perencanaan pendidikan. Sosiologi pendidikan menyorot mengenai perencanaan pendidikan. Pada dasarnya, kemajuan pendidikan di negara-negara maju disebabkan adanya penerapan perencanaan pendidikan yang baik. Banyak pengalaman yang mengatakan bahwa perencanaan ekonomi tanpa perencanaan pendidikan tidak akan bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Sosiolog sendiri selalu beranggapan bahwa manusia merupakan modal yang sangat berharga. Dan salah satu upaya mengembangkan manusia adalah melalui pendidikan. Dari pandangan terhadap pentingnya perencanaan pendidikan, maka masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut dalam merencanakan pendidikan yang selama ini terkesan lebih banyak dibebankan kepada lembaga pendidikan formal. Dalam melakukan perencanaan pendidikan, ahli sosiologi pendidikan menyebutkan ada 3 cara alternatif, yaitu pertama, perencanaan pedagogis dan teknologi, kedua, perencanaan politik dan organisasi, ketiga, perencanaan anarkis dan revolusioner. Perencanaan pedagogis dan teknologi. Pengertian pedagogis mencakup kurikulum dan metode pengajaran. Upaya peningkatan efisien sistem pendidikan dilakukan dengan menerapkan diferensiasi peran dan spesialisasi. Yang dalam dunia pendidikan terkait dengan profesionalisasi. Pada masa sekarang ini, teknologi yang ada bukan lagi menjadi hambatan dalam usaha penerapan jaringan internet sebagai salah satu sarana belajar mengajar. Dengan kondisi ini, maka semakin kuatlah argumen yang mengatakan bahwa sistem pendidikan yang baik adalah sistem yang tidak hanya mengandalkan pada unsur pedagogisnya saja, namun juga teknologi. Perencanaan politik dan organisasi. Perubahan di bidang politik pada akhirnya berpengaruh pada sistem pendidikan yang ada. Contoh yang paling nyata adalah setiap pergantian menteri pendidikan, maka akan terjadi perubahan kebijakan yang berpengaruh pada sistem pendidikan yang ada. Di zaman sekarang, sistem pendidikan formal dianggap kurang mampu melayani kebutuhan masyarakat yang selalu berubah-ubah dengan kondisi yang tidak selalu sama di suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Sehingga banyak tumbuh dan berkembang pendidikan non-formal, yaitu lembaga-lembaga non-pemerintah yang berasal dari berbagai kelompok yang berupaya mengembangkan sistem pendidikan di luar struktur pendidikan formal. Perencanaan anarkis dan revolusioner. Gagasan utama yang dilontarkan oleh penganut perencanaan ini adalah adanya otonomi dan menolaknya otoritas yang selama ini dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Dengan adanya
otonomi perorangan, maka ada suatu kebebasan dalam memilih dan bertindak yang berkaitan dengan sistem belajar mengajar. Pada masa sekarang ini, Anda mungkin pernah mendengar konsep homeschooling. Konsep ini masih terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi. Mengingat sistem pendidikan ini juga membutuhkan biaya yang tinggi. Tentu yang digagas oleh pelopor perencana anarkis dan revolusioner ini bukan dalam artian sistem pendidikan yang justru semakin mempersempit kemungkinan setiap orang untuk belajar. Namun, bukan tidak mungkin pada saatnya nanti sistem pendidikan yang menerapkan pola informal akan semakin tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Dari pembahasan materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam memahami sosiologi pendidikan dikenal suatu konsep yang disebut dengan imajinasi sosiologi. Selain itu, untuk memahami sosiologi pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan sosial dan pendekatan interaksi. Dasar utama dari pendekatan ini adalah masyarakat. Dalam memahami tingkah laku individu, maka kita bisa memahaminya dengan memahami masyarakatnya. Dalam upaya memecahkan berbagai masalah di dunia pendidikan, sosiologi pendidikan membagi perkembangan seorang individu dikategorikan ke dalam 3 kondisi, yaitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dalam melakukan perencanaan pendidikan, ahli sosiologi pendidikan menyebutkan ada 3 cara alternatif, yaitu perencanaan pedagogis dan teknologi, perencanaan politik dan organisasi, perencanaan anarkis dan revolusioner. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi bagaimana sosiologi pendidikan dipahami dan dilaksanakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.